Musibah luapan lumpur panas dari lokasi eksplorasi gas PT Lapindo Brantas Incorporated di Sidoarjo kini telah memasuki bulan ke-8. Namun hingga kini, tim penanggulangan bencana dari pemerintah dan PT Lapindo Brantas Incorporated belum mampu mengatasi masalah lumpur ini. Berbagai masalah timbul, serta banyak pihak yang dirugikan akibat lumpur panas ini. Mulai dari kerugian yang dialami oleh PT Jasa Marga selaku pengelola ruas jalan tol Porong Gempol, hingga terhambatnya roda perekonomian di wilayah Jawa Timur. Pengamat ekonomi Dr. Andes Krisnayana Yahya, Master of Science, mengungkap potensi kerugian ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar 500 miliar rupiah per harinya. Pemerintah bersama tim penanggulangan bencana tidak kurang berusaha. PT Lapindo Brantas Incorporated juga telah mengucurkan dana lebih dari 1 triliun rupiah untuk mengatasi musibah ini. Memang, pihak PT Lapindo Brantas Incorporated merasa rugi besar. Namun, penderitaan terbesar harus ditanggung oleh masyarakat. Kalau soal dampak lumpur ini memang sangat menyusahkan kami, Bu. Karena datangnya itu tidak kita duga dan sangat tiba-tiba. Nggak tahu lah, melihat kondisi rumah yang kita bina selama ini, kita cari duit untuk mengumpulkan, untuk jadikan rumah biar orang tua kami itu bisa merasakan. Sekarang itu sudah tidak bisa merasakan hasil jeripaya anaknya. Apalagi anak-anak kami, keluarga kami yang selalu mikir dan menanyakan, ya rumahnya gimana, rumahnya jangan dijual, mana teman saya. Menghentikan aktivitas semburan saja belum cukup menangani dampak sosial yang timbul. Terbengkalainya pendidikan anak dan remaja, serta melonjaknya angka pengangguran, seharusnya menjadi wacana yang patut diperhatikan. Itu sendiri itu hanya dikasih uang kontrak pertama kali itu, kita setelah sekian bulan ada di pengungsian Pasar Porong Baru itu, dikasih uang kontrak untuk ngungsi kontrak tadi, itu kalau nggak salah 5 juta plus biaya transportasi 500. Itu selama 2 tahun. Setelah itu kita dikasih lauk pauk 300. Itu pakai biaya hidup. Contoh aja keluarga saya sendiri, saya punya anak 2, satu SMA Negeri 1 Porong, yang satu masih TK. Biaya pendidikan sama sekali nggak disentuh oleh Lapindo. Warga kami itu, yang sebelah kami rumah itu, ngantar anak sekolah saja nggak punya bensin itu ada. Lapindo, soalnya ini loh, Dek, aku sampah ya pindah warung ini, biyenku asale dagang bandeng. Saiki pindah warung, umakku kejebolan lumpur, kelem kabeh. Dadine saiki aku ngungsi nang Pasar Porong. Ngono lho. Terus saiki ku tolek panggawean angel, adine buka warung ngono tanggul. Sementara itu, saat ini lebih dari 5.000 jiwa tinggal di penampungan di Pasar Baru Porong. Para pengungsi yang mulanya hidup berkecukupan ini, kini terpaksa tidur di barak-barak pasar dengan makanan terbatas dan fasilitas seadanya. Masalah mereka tidak berhenti di pengungsian. Di tempat yang baru, mereka harus berbagi ruang hidup dengan warga lainnya. 3 toilet umum yang ada digunakan oleh ribuan orang bergantian. Airnya itu kotor, salurannya itu nggak lancar, WC-nya itu mumbul. Kalau mandi itu suka antri. Kasihan yang anak-anak sekolah, orang kerja itu kasihan. Itu ya, iku loh antri, saking kebanyakan orang. Di sana juga ada itu sumur, tapi nggak cukup saking kebanyakan orang. Pokoknya ganti-gantian mandi itu. Pokoknya dari jam 3 itu ya, jam 3 sampai jam 11 atau jam 12 masih tetap aja antri yang mandi itu. Begitu pula dengan fasilitas dapur umum yang dikelola oleh sebuah catering dari kota Surabaya, dinilai tidak layak oleh sebagian warga. Hal ini dapat dipahami dari kesan tidak higienis yang tampak di dapur umum. Tidak hanya itu, jatah makanan yang ada seringkali dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi mereka. Supaya kering, siapa yang mau makan nasi seperti ini, Mas? Kemarin itu ada ulatnya. Kita mau makan kan jijik melihatnya. Kemarin itu ada ulatnya gitu. Apalagi nasinya, ikannya gak ada gizinya. Seperti ini itu gak digoreng.
direbus, gak dikasih bumbu. Siapa yang makan seperti itu? Tidak hanya warga masyarakat, beberapa pengusaha yang memiliki pabrik di area sekitar semburan lumpur pun mengalami kerugian yang tidak kecil jumlahnya. Mulai dari kerugian akibat kerusakan fasilitas pendukung produksi yang berdampak pada penghentian produksi dan pemutusan hubungan kerja karyawan. Dampak dari tergenangnya lumpur ini yaitu adalah bahwa produksi kita tuh harus total berhenti karena mesin-mesin tergenang sampai 1 meter. Ya. Dan itu sangat merusak, dan kalau untuk bekerja beroperasi sudah otomatis tidak mungkin lagi. Karyawan juga merasakan begitu stres mungkin ya, karena sudah berhenti produksi mereka mendapatkan uang minim sekali, karena beberapa karyawan kami juga borongan. Dampaknya dengan demikian tuh kita total harus memberhentikan karyawan yang sebanyak 200 orang itu. Kerugian kami total sekitar 8M. Itu terdiri dari aset yang berupa tanah dan bangunan, lalu mesin yang tertinggal. Kami waktu itu memilih tempat itu untuk investasi kami juga tidak sembarangan. Tempat itu tempat yang memang enak ya, dekat jalan tol, akses keluar masuk gampang, akses pengiriman gampang. Kami sangat mengharap kalau bisa tempat itu dibersihkan kembali dan kami bisa menempati kembali di sana. Hingga saat ini, para korban luapan lumpur hanya bisa berharap ganti rugi yang dijanjikan oleh PT Lapindo Brantas Incorporated segera dapat direalisasikan. Itulah, ini suatu rencana, bukan suatu bencana. Tolong, sampean ini sebagai wakil kita, penerus kalau yang kita anggap bahwa mungkin kami mampu, dan di kampus itu mungkin ada suatu bantuan. Yang berperan di situ, dia tidak pernah menggunakan ID card, dia dokter, mantri atau apa tidak ada, ketahui. Masalahnya kita yang korban di sini Mas, bukan warga yang berharap untuk dikasihani, tapi kita benar-benar warga yang kena korban sesungguhnya. Bukan kita menjelek-jelekan Lapindo enggak ya. Lapindo kan semua orang yang ya. Lapindo tetap jaya. Kerjanya, keadaannya dan sehat-sehat walafiat. Semua yang ada di sini tidak pernah mendapat sumbangan apapun. Dan anak kecil yang seperti ini dapat sumbangan apa? MPASI, makanan pengganti air susu. Itu aja cuman. Dari PT lainnya juga nggak ada sama sekali. Saya berprinsip, apapun yang terjadi kita harus tegar. Kalau kita nggak tegar, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup ini? Jadi kalaupun ada musibah semacam luapan lumpur ini menggenangi pabrik kami, bagi saya itu bukan akhir dari segalanya. Dan kita harus terus berjuang. Selain untuk perusahaan, Desa Gedung Bendo di Tanggulangi itu warganya juga telah banyak menderita menjadi korban, sehingga selain untuk perusahaan, karyawan warga di Gedung Bendo kiranya juga bisa secepat mungkin direalisasikan penggantian kerugian mereka. Karena karyawan saya yang ratusan puluhan orang tinggal di Gedung Bendo juga sangat menderita. Itu adalah harapan kita untuk perusahaan, untuk warga sekitar situ, sehingga kembali warga bisa mendapat kehidupan yang normal lagi, dan perusahaan bisa usahakan dan membantu segala perekonomian khususnya di Jawa Timur dengan baik itu.
para korban lumpur sudah tidak memiliki apa-apa. Yang tersisa hanya usaha dan harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup